Dia terlilit utang piutang misalnya. Nah, ini boleh disupport dari zakat. Ya, untuk melunasi utang-utangnya. Ya, atau membantu bagaimana utangnya bisa diringankan. Itu boleh. Nafkah itu singkatan dari infak. Ya, singkatan dari apa? Infak. Jadi satu akar kata. Nah, ternyata kita diberi perangkat. Nih bedanya gini. Laki-laki itu punya kewajiban untuk infak. Jadi bekerja, kemudian nafkah. Itu nafkah yang wajib, ingat itu ya. Nah, ada nafkah yang sunnah. Kalau kita tarik ke depan, misal keluarnya Syawal, harusnya. Tapi kita pengen bayar di Ramadan. Itu boleh. Ya, tapi kalau kita akhirkan, ada pengumpulan yang disatukan, zakat, infak, sedekah, kemudian dikumpulkan, diberikan dalam satu yang bersamaan, satu waktu yang bersamaan. Ini pun nanti detailnya ada dua kasus. Kasus pertama adalah ada sementara orang berpandangan kalau Ramadan itu meningkat, pahalanya, banyak pahalanya, sehingga dia kumpulkan yang zakat harus jatuh di bulan sebelum Ramadan, dia tunda ke Ramadan, kan? Atau ada kasus yang dimajukan saat Ramadan. Kasus yang kedua, nggak ada kaitan dengan itu, pokoknya dia keluar di Ramadan, misalnya, atau di luar Ramadan, yang penting dia kumpulkan. Nah, saya jawab dari yang kedua dulu, supaya lebih umum tadi, dari apa yang ditanyakan. Kalau kita menyatukan sifatnya sama, maka nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita satukan sifatnya berbeda, maka harus didetilkan. Ya, zakat, infak, sedekah, termasuk salat, termasuk haji, umrah, itu punya satu nama dalam syariat, disebut sedekah. Jadi kullu ma'rufin dalam fikih, setiap kebaikan itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu sebetulnya asal mula untuk menunjuk setiap kebaikan yang dikerjakan dalam konteks syariat. Ya, sedekah itu asalnya sesuatu yang benar. Ya, jadi kenapa kita menunaikan salat? Karena menunjukkan kebenaran iman kita di hadapan Allah. Menunjukkan bahwa zakat itu benar, menunjukkan bahwa baca Quran itu benar, disebut dengan sedekah. Nah, kemudian dari ini dispesifikanlah keturunan-turunannya, detailnya. Seperti ada zakat. Zakat punya hukum wajib. Infak ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak kepada istri, ya keluarga itu wajib sifatnya. Infak kepada kerabat itu sunnah sifatnya. Kemudian turunan-turun di bawah itu ada hibah misalnya, pemberian harta juga. Nah, kalau kita kumpulkan ini semuanya dalam satu kalkulasi, maka mesti dijelaskan. Karena punya sifat yang berbeda. Khawatirnya nanti memahami, ini zis, mana yang zisnya, mana yang zakat. Karena zakat hanya boleh dikeluarkan kepada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu, tuh zakat disebut sedekah. Ya, innamas sadaqatu, sungguh zakat itu. Kenapa zakat di sini disebut dengan sedekah? Bentuknya jama, ingin menunjukkan banyak manfaat dari zakat yang membuktikan kebenaran iman kita. Jadi begitu dikeluarkan, ini pembuktian iman kita dan manfaatnya jadi banyak untuk orang lain. Innamas sadaqatu, zakat itu hanya boleh dikeluarkan kepada golongan berikut. Pakai innama disebut adatul hasri, yang membatasi hukum. 1 lil fuqara, 2 wal masakin, 3 wal amilina 'alaiha, 4 wal muallafati qulubuhum, 5 wa fil riqab, 6 wal gharimin, 7 wa fi sabilillah, 8 wa ibnis sabil. Pertama fuqara, orang fakir, orang yang enggak punya pekerjaan dan memang kehidupannya sangat sulit, enggak ada andalan di sini gitu kan. Maka ini golongan pertama diutamakan. Kedua miskin. Miskin punya pekerjaan tapi penghasilannya enggak mencukupi kebutuhan dia, kebutuhan pokoknya. Kemudian amilin 'alaiha. Ingat, bukan amilin tapi amilin 'alaiha. Ada alanya. Ala itu menunjukkan tarkiz, khusus, spesifik, spesialis. Jadi ada orang memang pekerjaannya ngelola zakat. Kayak sekarang orang bazis, kan? Basnas dan sebagainya. Dia meninggalkan pekerjaan yang lain untuk fokus ngurus itu. Sehingga tidak ada pendapatan dari yang lain. Maka itu boleh diberikan zakat dan digaji sesuai UMR. Itu bisa. Diambil keluar dari situ. Ya, dikeluarkan. Kemudian wal muallafati qulubuhum. Maaf saya tegaskan lagi ya. Ala itu tadi, wal amilin 'alaiha, ke situ. Jadi bukan orang nyambi. Ya, oh ini ada wakil ketua MPR nyambi ngurus zakat, ya kan, nerima bagian zakat, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi boleh ikut bantu, nggak ada masalah, tapi nggak boleh terima dari bagian zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang hatinya dilembutkan untuk menerima Islam. Ada dua golongan. Pertama non muslim. Awas hati-hati, non muslim punya ketertarikan kepada Islam. Ini yang mu'alaf ya, karena nanti yang miskin juga nanti ada konteks umumnya untuk yang non muslim. Kalau kita tinggal di daerah non muslim yang banyak, Islamnya sedikit, bisa diberikan ke sana. Ini ada orang yang tertarik kepada Islam, sering dengar kajian, ya, terus kita boleh bantu tuh. Tidak harus dengan harta kalau dia punya harta, misal dengan buku-buku, ya dengan CD-CD Islam misalnya dikirimkan ke situ, dari hasil zakat boleh. Atau yang kedua masuk Islam, terus dia terusir misalnya dari lingkungannya, nggak punya dapat apa-apa, ini yang paling banyak, kan? Maka dibantu dari bagian zakat mu'allaf. Wal ghanimin, orang yang terlilit utang piutang. Tapi ingat, kalimatnya menggunakan ghanimin bukan dain. Di Quran ada dua, dain dengan gharim. Dain di Quran surah kedua ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Dain itu konteks hutang dalam konteks muamalah. Ya seperti kredit motor, kredit rumah gitu kan, utang piutang ini. Nah itu nggak boleh bayar zakat tuh kredit motor. Ya, bayar zakat tuh kredit rumah ini nggak boleh. Ya, gharim itu adalah utang yang dihasilkan dari dedikasi terhadap suatu nilai kebaikan, khususnya pada nilai-nilai syariat.
Atau konteks universal yang luas, bangun madrasah. Tadinya punya kesuksesan di pekerjaan, terus dia support untuk bangun madrasah, support bangun sekolah misalnya. Tiba kemudian ini belum jadi, bisnisnya bangkrut, ada ujian. Terus malah dia terlilit utang piutang misalnya. Nah ini boleh disupport dari zakat, ya, untuk melunasi utang-utangnya, ya, atau membantu bagaimana utangnya bisa diringankan. Itu boleh, ya. Kemudian wafir riqab ini sudah nggak ada. Ya, ini dulu masih ada perbudakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibantu lewat zakat itu supaya merdeka. Ingat ya, justru Islam datang itu untuk memerdekakan perbudakan, bukan untuk melegalkan. Makanya di Islam ada syariat nikahi budak supaya ketika dinikahi itu nanti anaknya naik status jadi orang bebas, ya, orang merdeka. Dulu kan di Eropa banyak perbudakan dan sebagainya. Islam datang meluruskan itu, jangan ada perbudakan. Tapi kalau dihentikan seketika, orang nanti benci terhadap Islam karena udah kebiasaan, udah candu pada saat itu. Maka datang lewat sesuatu, lewat zakat, bebaskan. Maka Abu Bakar membayar kemudian Bilal supaya dibebaskan, kan? Dikeluarkan dari infaknya, ada yang dari zakatnya. Dinikahi, kemudian lahir, kemudian anaknya merdeka. Itu caranya. Ya, nah, sekarang sudah tidak ada wafir riqab dan jangan ditafsirkan sekarang pembantu jadi budak atau asisten rumah tangga jadi budak, itu nggak boleh. Ya, makanya saya cenderung mengatakan kalau ada asisten rumah tangga di dalam rumah, makanannya dari kita, ya, makan dari kita, ikut bersama kita, itu nggak boleh dizakati. Nggak boleh, ingat, asisten rumah tangga boleh dapat zakat. Kalau makannya dari kita, awas, hati-hati. Yang makannya pokok dari kita, termasuk orang tua misalnya kan, orang tua, atau yang dikasih oleh kita makan, hadir bersama kita makan dan sebagainya, itu yang diberikan bukan zakat. Kita yang bayarin zakatnya. Boleh kalau bayarin zakat dia untuk orang lain boleh, ya. Tapi zakat mal dia nggak boleh terima. Ya karena dari kita, hasil dia makan dan sebagainya pokoknya dari kita. Nah kalau di luar itu misalnya ingin kita support boleh. Ya tapi di luar itu ada persepsi bahwa kalau sudah asisten rumah tangga karena dia beli ke agen nih masalahnya. Saya sejak di Timur Tengah, ya saya sudah keras mengatakan, ya petakan dulu daerahnya, mitigasi dulu. Jangan semua wilayah dibenarkan gitu kan. Ini bagus nih sebagian ada moratorium, saya dukung itu di sebagian tempat. Karena ada sebagian wilayah itu kalau sudah menganggap dia bayar ke agen, itu adalah budaknya dia. Dipakai semua dia. Bahkan sebagian tempat tuh ada yang kalau nggak melayani dilaporkan kepada otoritas dituduh mencuri ini mencuri itu. Makanya orang dikatakan kamu kalau nggak layani saya malam ini saya potong besok tangannya, saya laporkan. Nah, itu yang seperti itu maka dipetakan. Kalau saya sekarang ngasih pelatihan dulu dulu masih ada BNP 2 TKI ya dulu itu. Jadi kalau saya masih di Tripoli itu seminar dengan kedutaan, saya sampaikan Pak di Quran itu ada Arab, ada Arab. Itu beda, wilayahnya tidak sama. Maka kalau pengen kirim misalnya tenaga kerja kita keluar gitu kan ya duta investasi kita dan sebagainya keluar itu ya duta devisa ya istilahnya kan kalau ada pahlawan devisa disebutkan itu harus dipetakan wilayahnya mana ya nggak semua wilayah Arab itu harus dikirim ke situ tidak petakan mitigasi dulu di mana tempatnya kalau wilayah kota boleh tapi kalau sudah masuk ke wilayah Arab itu hindari asyaddu kufra wa nifaqa jadi karakternya keras ya sulit dikendalikan dan sebagainya itu perluasan ya. Kemudian fisabilillah itu ada yang meluaskan, tidak hanya dalam konteks ada tugas militer untuk berjihad, tapi juga luas yang senafas dengan itu. Seperti Quran surah 9 ayat 122 yang belajar di luar, ya, anak-anak kita yang belajar yang kuliah, khususnya yang belajar agama dan sebagainya, itu boleh kasih beasiswa. Ya dari zakat. Boleh, Bazdas boleh keluarkan. Boleh. Sah, Bazdas boleh keluar. Itu ayatnya kan senafas turun untuk bisa memberikan hukum sama dengan orang berjihad tatkala tidak ada tuntutan militer, tuntutan perang. Bahkan ketika ada tuntutan perang pun kata Nabi jangan semua keluar karena ayatnya turun. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan semua turun ke medan perang. Nanti kena resiko semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din, ta'ifatun la yatafaqahu fid din. Yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mesti ada orang yang sebagian konsentrasi untuk belajar dan nyata sekarang ayat ini. 15 abad yang lalu. Ayat ini memberikan kesan bahwa di masa yang akan datang ada kebutuhan intelektual lebih tinggi. Mungkin boleh jadi peperangan akan berubah konteksnya. Jadi perang pemikiran, perang tulisan, perang informasi, perang macam-macam. Mesti ada yang pintar menjawab. Sekarang kalau Islam banyak disoal, ya lewat tantangan pemikiran, jawabnya mau pakai apa? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jawabnya mau pakai apa? Ya kalau kita nggak bisa, repot. Ya sekarang persoalan tauhid nih, itu ayat yang turun tegas. Fa'dam. Quran surah 47 ayat 19. Fa'dam annahu la ilaha illallah. Persoalan menetapkan Allah sebagai Tuhan saja. Kata Allah, kamu mesti punya ilmu. Supaya kamu yakin Tuhan kamu Allah. Tapi kalau kamu ditanya, kenapa pilih Allah bukan yang lain? Jawabnya apa? Itu yang dasar saja yang pokok. Jangan dikasih mie instan pindah. Dikasih sarung pindah gitu kan. Ya, agama nggak senilai sarung, nggak senilai mie. Jadi harus kita kembangkan pemikiran itu lebih luas. Maka adalah fisabilillah. Ibnu Sabil yang di jalan kehabisan bekal itu nggak usah dilihat dari mana dia mau kaya, mau dia cukup, ya tetap disupport. Aduh saya tolong, saya kehabisan bekal. Tapi kan kamu anaknya menteri. Ini nggak ada urusan, dia udah nggak punya akses kemana-mana, kita bantu. Jelas ya? Nah itu boleh dari zakat. Nah kemudian infak itu dibagi dua. Infak wajib,
ya dari suami dalam hal ini kepada istri dan keluarga. Dalilnya nanti di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki itu, para suami itu ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin di rumah tangganya dengan dua sifat. Qawwam itu punya dua sifat. Ya, satu membina, memimpin dan mengayomi, menjaga. Makanya di surat Yusuf diilustrasikan seperti matahari. Ya, matahari. Apa fungsi matahari itu? Mengeringkan yang basah, menyengat itu kan dengan sengatannya, menjaga supaya keadaan tetap terang, tetap nyaman. Maka suami, ya kepala rumah tangga mesti memberikan penerangan di rumah, pencerahan-pencerahan kebaikan. Sengat kalau ada yang mengganggu ya kepada keluarga. Tapi kalau ada air mata di anak-anak, di istri, cepat keringkan. Ya, seperti air mata, seperti matahari mengeringkan yang basah-basah yang kita jemur dari pakaian dan sebagainya. Maka keringkan. Itu indah sekali ilustrasinya. Ya, dengan kalimat-kalimat indah, dengan kata-kata yang baik, thayyibah. Perempuan diilustrasikan sebagai rembulan. Ya, rembulan, matahari kan gak enak dilihat, kan? Bisa parah kalau dilihat ya. Maka laki-laki kalau gak enak dilihat, tampilan biasa-biasa, gak perlu dengan keindahan, itu wajar. Keluar misalnya sebagian lecak itu, biasa itu ya. Biasa itu ya. Tapi kalau perempuan tidak. Makanya bahasanya seperti rembulan. Rembulan itu enak dilihat, lembut, baik, dan seterusnya. Maka sebaliknya, makanya di ayat ini nanti ada dua untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Di satu ayat yang sama, fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Makanya jangan kebalik. Ya, nggak boleh ada perempuan ke laki-lakian, rembulan ke matahari-mataharian, atau matahari ke rembulan-rembulan. Kan? Karena pernah ada kasus kan, di satu tempat, ini kisah yang sampai ke saya, mungkin canda, tapi itu dalam maknanya. Ya, satu RT bayangkan, ada info ke Pak RT, semua takut istri. Maka RT-nya pengen ngecek, yang takut istri, pindah semua ke kanan. Kanan semua. Cuma satu orang yang di kiri. Tapi RT-nya bangga juga, dia tanya, kamu bagus ya nggak takut istri? Bukan Pak, istri saya nyuruh saya ke kiri. Jadi sama juga. Nah, jadi nggak ada dengan kekuatan bulan aku menghukum gitu ya. Jadi semua harus porsinya sama. Nah, jadi itu qawwam namanya. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki diberikan perangkat oleh Allah untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Ya, singkatan dari apa? Infak. Jadi satu akar kata. Nah, ternyata kita diberi perangkat. Ini bedanya gini. Perempuan tuh nggak dilarang untuk bekerja. Sepanjang tidak ya mengurangi kewajibannya atau menyalahi kewajibannya di rumah. Ya, tapi nanti jadi capek. Itu redaksinya yang sampai. Ya, litashqa. Jadi sulit, repot. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang harus dirawat, diberikan ASI dan sebagainya, maka di rumah itu lebih utama. Dan berdosa kalau dia keluar kemudian ya mengabaikan kewajibannya dalam rumah. Kalau dia pun kemudian dapat, ini bedanya. Kalau dia dapat sesuatu misalnya dari hasil pekerjaan dia, hobi atau apa dan sebagainya, itu boleh sepanjang tidak mengabaikan kegiatan di rumah. Itu rezekinya yang Allah berikan hanya untuk dia saja. Ya. Tapi kalau laki-laki kemudian dia keluar, diberikan perangkat oleh Allah, dapat berapapun, maka dijadikan oleh Allah cukup untuk anggota keluarganya. Dia dapat 1 juta, dia bawa ke rumah cukup untuk anak, untuk istri dan sebagainya. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan rezekinya. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah, nggak akan tertukar. Dan semua akan cukup sesuai kebutuhan kita. Ya, tinggal kita mau nyari, dapat. Rumusnya itu. Ya, semuanya akan cukup. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Ya, itu poin. Itu miskin hakiki ya, bukan miskin ikhtiar. Miskin ikhtiar nanti diturunkan lagi. Nah, jadi laki-laki itu punya kewajiban untuk infak. Jadi bekerja, kemudian nafkah. Itu nafkah yang wajib, ingat itu ya. Nah, ada nafkah yang sunnah. Infak yang sunnah. Yang sunnah ini pun dibagi dua, yang pokok dengan yang umum. Yang pokok itu, kalau ada 5 kondisi ini, maka didahulukan. Di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, ya, apa yang harus diinfakkan? Maka turun ayat, Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak harus yang paling bagus. Yang terbaik, gitu kan? Baik, jangan zakat mal itu bagus, zakat malnya yang paling lecak, gitu kan? Kan salah. Kemudian, lil walidain. Pertama untuk orang tua. Jadi orang tua bukan dizakati, berinfak. Infak sunnah itu. Jadi kalau kita punya kelebihan, ya, terus kita pengen ngasih pertama kali orang tua. Jangan jauh-jauh sampai keluar negeri kemana-kemana. Orang tua sendiri berharap-harap kan orang tua tuh nggak pernah cerita gitu. Nggak pernah cerita. Ya, tapi kalaupun orang tua mampu, misalnya punya kemampuan, bos atau apa dan sebagainya, atau direktur dan semacamnya, itu tetap infak itu mesti ada. Ada kesenangan walaupun nggak diharap-harap. Ya, bawa makanan kesukaan, infak. Bawa hadiah misalnya, bawa baju dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu infak. Dan itu bakti terbaik. Itu nilainya tinggi insya Allah. Sampai Ibnu Abbas itu di kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari punya kitab lain namanya Al-Adabul Mufrad. Itu pernah ada seorang bertanya kepada beliau minta fatwa. Saya punya dosa cukup besar. Konon ada yang menyebutkan dosanya zina atau terlibat dalam sesuatu yang dosa besar lah gitu kan. Saya mau tobat gimana caranya? Pertanyaan Ibnu Abbas satu, kamu masih punya ibu nggak deh? Loh, masih ada. Kamu pulang, puncakkan baktimu pada ibumu. Heran
dia kan, loh kenapa kok harus ke ibu katanya? Karena ibu, kata Ibnu Abbas, saya nggak melihat jalan terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah kecuali lewat bakti pada ibu. Karena beliau kan pakar Al-Quran. Di Quran itu kan pengabdian kepada ibu, ya, kemudian ayah selanjutnya itu ditempatkan setelah kita beribadah kepada Allah posisinya. Ya, Quran surah ke-17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Rabbu telah menetapkan baktikan dirimu kepada Allah ibadah, kemudian puncakkan baktimu pada orang tua. Nah, dari orang tua ini dirinci di surah ke-31 ayat 14, dahulukan hamalathu ummu, ibu dulu. Nanti ada porsi ayah, ada porsi ibu. Ya, kenapa ibu disebutkan nanti 3 kali di hadis Nabi, ummak, dan abad? Karena nanti ibu punya 3 hal yang nggak dilakukan oleh ayah. 1, mengandung, nggak ada ayah mengandung. 2, menyusui, nggak ada ayah menyusui. Dan 3, melahirkan. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Ya, jadi kalau udah laki-laki aja lah gitu ya. Perempuan aja, jangan dicari Satpol PP ditanya siapa kamu, Nia. Siapa Nia? Yang jelas Kurniadi. Kurniadi Nia. Joni Cepi gitu kan, enggak usah jauh-jauh. Nah, ini orang tua lil walidin wal aqrabin, kerabat dekat. Kerabat dekat ini bisa 2 tafsirnya. Bisa kerabat kita secara biologis, ya, misalnya ada adik, ada kakak, ada bibi, ada dan sebagainya, dia kekurangan, kasih infak. Ya. Nah, kalau ini kerabat ini kalau dia masuk fakir, miskin, sepanjang bukan dari makanannya dari kita, nggak dikirim sembako, nggak dikirim apa, itu boleh dikasih zakat. Ya, nanti dari situ misalnya ada infak boleh disupport lagi. Nah, ada yang kedua adalah aqrab ini wal aqrabin, kerabat dekat dalam arti tetangga kita. Tetangga sekitaran, ya, tetangga tempat kita tinggal. Jadi boleh jadi kita misalnya orangnya di Palembang atau orangnya di luar Jawa, tinggal di Jawa, di Bekasi, di sini kan yang paling duluan tahu kita sekitaran kita. Jangan sampai kita tidak berbagi, ini spiritnya, ini hikmahnya, ya. Jangan sampai tidak berbagi sehingga mereka menganggap, ah udahlah biarin aja, kemalingan juga biarin gitu kan. Nah, ini yang berbahaya, ini spiritnya, ini hikmah diantaranya. Wal aqrabin wal yatama, yatim, anak yatim. Anak yatim ini kenapa infak? Ada hikmahnya. Kalau yatimnya fakir, yatimnya miskin, boleh disupport dengan zakat. Tapi yatimnya kaya, beda kasus. Ya, Steve Jobs meninggal, punya anak yatim, masa mau disupport lewat zakat? Dibalik kan? Beda itu. Tapi kalau infak, itu boleh. Infak, oh ternyata anak ditinggal ayahnya, belum sempat dibelikan misalnya mainan, dia senang mobil Tayo, gitu kan? Maka boleh. Kayak main kita kemudian ke toko beli Tayo, ya, mana yang Tayonya, atau ya, Embers Poli, Robocar Poli, Robocar apa, dibalikan oleh kita, sampai dia merasa bahagia, sehingga dia seakan-akan mendapatkan satu support yang baru. Nah, itu hukum, ya. Wal yatama wal masakin, orang miskin. Ya, miskin kenapa bisa dapat 2 nih, zakat ada, infak ada. Ya, karena miskin itu punya ikhtiar. Dia berikhtiar mau kerja, cuma pekerjaan dia menghasilkan sesuatu yang belum mencukupi. Maka ketika dia nggak cukup, disupport lagi. Dan infak ini nanti kaidahnya termasuk zakat, mengangkat orang miskin supaya keluar dari kemiskinan. Bukan mempertahankan kemiskinan. Saya mohon maaf ya, konsep ini yang pakai Singapura. Singapura pakai itu. Saya kalau diskusi sama beberapa mufti teman-teman yang di sana itu, mereka sudah mengeluarkan, dihitung nih, sampai punya data habis. Terus si orang itu dikasih begini, nih, dikasih modal kemampuan, nanti dibimbing. Bisa dikumpulkan potensi zakatnya, taruhlah kamu punya bakat apa. Bakatnya A misalnya, nih modal kamu kami hitung 50 juta sampai kamu mampu begini. Lalu didampingi sampai dia mampu. Dari punya kemampuan itu, dari tadinya dia menerima zakat, dia jadi muzaki. Itu harus kita kembangkan. Jadi nggak harus semua dipertahankan dalam kemiskinan, bukan. Anda dikasih zakat, belum keluar, kasih infak. Belum bisa lagi, kasih sedekah. Kalau belum bisa mampu keluar dari situ juga, ya jangan pilih jadi orang miskin. Ya, jelas ya. Kemudian wal masakin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ibnu Sabil disupport juga dengan infak. Kalau nggak ada zakat boleh diberikan dengan infak. Kesulitan di jalan dan sebagainya. Bukan yang modus ya, yang benar-benar ditelusuri gitu. Nah, itu infak yang sunnah. Kemudian di atas itu ada yang fisabilillah yang tadi. Yang keluar misalnya kita tadi kayak mau infak ke Palestina, ini kan? Yang sedang dalam suasana yang sulit, infak ke rahimnya, infak ke syariah dan sebagainya, itu masuk fisabilillah. Itu nanti dari dalil umum di Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. Ya, orang-orang infak di jalan Allah. Makanya suka ada duta Palestina kan di sini. Ya, imam-imam apa dan sebagainya itu sudah sebagian salurkan. Enggak apa-apa kita mau kasih. Nah, cuma jangan sampai begini, kasih keluar kita ke sana, sementara orang tua sendiri nggak dapat, kerabat sendiri nggak dapat. Itu mesti ada keadilan di sini. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ada bagian yang ketiga, ini yang sifatnya umum, sedekah umum kayak hibah, kayak apa, sifatnya umum saja. Nah, kalau kita mau jadikan satu, kalau bercampur hukum wajib dengan sunnah, jelaskan. Yang ini yang wajib porsinya sekian. Misal tadi saya 10 juta, saya satukan jadi satu. Jelaskan kepada penerima, misalnya DKM atau siapa. Katakan, Pak ini 10 juta, yang zakatnya 5 juta. Ya saya gabungkan jadi satu, selebihnya infak dan umum Pak.
Silakan Bapak sesuaikan saja di situ seperti apa. Itu sah, boleh. Tapi kalau kita jadikan 10 juta tanpa kita jelaskan, Pak ini dari saya Pak gabungan zakat dengan ini, tapi nggak tahu berapanya, khawatirnya salah nanti menyalurkannya. Nanti zakat dipakai untuk infak, masuk ke situ, yang tidak harus menerima jadi menerima. Makanya saya suka menyampaikan kalau dalam konteks kotak infak pun, ya di luar itu, saya suka katakan kepada DKM itu, tolong tuliskan di situ. Ini kalau zakat di sini, kalau infak. Ya, jadi jelas orang kalau mau naruh tuh tahu dia. Kadang-kadang kan dia suka ada yang berpikir umum saja karena awam zakat masukin di situ. Ada yang demikian. Dan sebetulnya infak itu sifatnya materi, tidak harus uang. Bahasa Qurannya dan hadis detailnya nggak harus uang. Bisa makanan, bisa pakaian, pokoknya yang terbaik. Itu saya sampaikan di New Zealand itu prakteknya ada food donation. Jadi di masjid itu kotaknya bukan cuman kotak uang, ada kotak makanan. Ya, kentang, orang masukin kentang ke situ apa gitu ya. Tapi sesuaikan lubangnya. Jangan antum mau infak beras di sini kotaknya kotak uang sih gitu ya. Itu boleh makanan. Ya, bahkan yang paling diajarkan lebih hebat lagi, wah itu kalau di hadis itu luar biasa lah. Ya, pernah dengar nggak? Ada hadis ini. Kalau orang punya masya Allah tumbuhan, terus tumbuh buahnya sampai ke tetangga, ya kan? Maka itu hak bersama. Termasuk yang buahnya ke jalan. Itu ada pohon mangga depan tuh hak bersama tuh. Depan keluar. Nah itu hak bersama. Jadi jangan tunggu dia minta izin. Kalau dia izin beritahu. Ya, jadi kalau kita misalnya ada tetangga, even itu non-muslim, Mas. Even itu non-muslim. Bukan cuma Islamnya, even itu non-muslim. Itu hadis 1 ya. Jadi begitu kita punya rambutan, buahnya ke tetangga, dia non-muslim, ketok pintunya, sampaikan. Bu, Pak, mohon izin, ini ada rambutan. Ya, saya tahu punya Bapak kan. Ya, memang rambutannya punya saya, pohonnya. Tapi yang bagian masuk ke Bapak, itu hak kita bersama. Silahkan nikmati. Kalau sudah merah, silahkan ambil saja. Kok bisa begitu? Ya, masa Pak, saya punya buahnya, Bapak cuma lihat saja, atau Bapak ke bagian sampahnya. Ya, dari mana aturannya? Al-Quran yang mengajarkan saya begitu. Rasulullah yang mengajarkan saya begitu. Silahkan ambil. Ya, Masya Allah, kan? Luar biasa tuh. Besok-besok dia kan sudah senang kan. Dia nggak tahu ayam kita main ke tempat dia. Dia kira sama kayak rambutan kan, dia ambil aja gitu. Itu indah. Apalagi belum kaidah begini tentang makanan kan. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah dia walaupun hanya kuahnya. Tapi awas tuh, terlalu kencang bilangnya kuahnya tuh ya. Jangan salah tafsir. Jangan Anda makan ayam, opor Anda makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga, bukan begitu. Maksud hadis ini walaupun Anda masak cuma kuah saja. Bagi supaya dia nggak salah paham. Wah, masak opor nih nggak bagi-bagi gitu kan. Padahal yang Anda masak apa? Misalnya bacem, tempe, bumbu opor kan bisa kan? Bagikan, atur porsinya. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Kan ada yang Kristen, ada yang Hindu saudara kita, bangsa setanah air. Ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Datangi. Ketok rumahnya. Ya, begitu kita ketok, kita sampaikan. Ini ada makanan. Mudah-mudahan bisa dibagi. Wah, Anda baik sekali. Bukan baik. Rasulullah yang mengajarkan saya berbagi. Masya Allah. Besoknya bisa ketok, bisa pakai salam, Pak. Assalamualaikum, udah salam tuh. Ya, ada apa, Pak? Cuma mau tanya, apakah Rasulullah sudah ada membagi lagi gitu. Udah lumayan tuh, udah sampai situ. Nah, jadi itu kurang lebih, Mas Pak ya, untuk yang pertama. Kalau sifatnya sama, boleh umum. Ya, infak semua gitu. Kemudian, untuk yang disatukan ini, apakah di Ramadan atau di luar Ramadan, ada juga kejadian yang tadi saya petakan di awal gitu ya. Jadi, kalau dia menarik ke depan, itu boleh. Misal, keluarnya harusnya Syawal. Dan tolong ya, kalau zakat khususnya, dihitungnya pakai Hijriah. Jangan pakai Masehi. Hijriah. Makanya saya kalau ada sesuatu yang kira-kira zakat mal, saya terima kapan nih? Ya, Hijriahnya. Misalnya sekarang Ramadan, tanggal 22 Ramadan. Berarti nanti keluarnya Ramadan lagi tanggal 22. Ya. Kenapa? Kalau pakai Masehi, nanti Hijriah lebih cepat 14 hari. Kalau kita punya kebiasaan rutin seperti itu, ternyata nanti terakumulasi, bisa jadi nanti ada zakat yang tak terbayarkan kalau dihitung. Ini yang kejadian kasus di Brunei dengan di Emirat waktu itu. Dihitung kembali, akhirnya harus bayar lagi gitu yang selama ini terakumulasikan. Ya, itu pakai Hijriah. Kalau kita tarik ke depan, misal keluarnya Syawal harusnya, tapi kita pengen bayar di Ramadan, itu boleh. Ya, tapi kalau kita akhirkan, harusnya keluar Rajab bulan ke-7. Kita karena pengen mengejar pahala banyak, misalnya orientasi umum, pengen Ramadan saja, ditarik ke depan, dimundurkan. Nah, itu yang dilarang. Ya, itu tidak diinginkan oleh para ulama. Dikhawatirkan nanti, pertama, kita kan nggak bisa memastikan ajal. Satu. Yang kedua, hak orang tertunda. Zakat itu kan hak orang. Kewajiban kita, hak orang lain. Ya, seperti kita gajian ditunda ya nanti Ramadan, supaya saya keluarnya banyak pahala. Mau nggak nerimanya? Kerjanya di bulan Rajab dapat pahala, dapat gajian di bulan Ramadan. Pak, mana gajiannya? Entar Ramadan sekalian saya dapat pahala banyak. Kan nggak bisa begitu kan?
Nah, jadi itu gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau kita majukan boleh, kita mundurkan tidak diperkenankan. Ya, kecuali kalau kita ada kondisi-kondisi yang sifatnya bukan wajib ya, seperti infak, seperti anggaran umum yang tahu kita Ramadan ngasih itu sah-sah saja. Ya, yang terakhir tadi tentang yang kalau kita berbuat baik. Oh, niatnya kemudian diakhirkan. Baik, itu juga berdasar kondisi. Saya ambil dalilnya dulu ya. Dalil yang pertama adalah Al-Bukhari hadis yang pertama dari Umar bin Khattab Abu Hafs qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan bergantung kepada niatnya. Baik, kemudian Nabi juga menyampaikan di hadis lain umatku akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Maksudnya dibayar pahalanya oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, ya dinilai oleh Allah itu berdasarkan niatnya masing-masing, bukan berapa banyak dia mengerjakan sebuah perbuatannya. Nah, niatnya dibagi dua. Niat yang harus awal, pokok mengiringi sebuah ibadah. Biasanya ibadahnya wajib, yang pokok. Ya, contoh misalnya apa? Contoh ya seperti Ramadan, puasa seperti sekarang. Ya, puasa Ramadan. Kemudian niat salat yang wajib, yang pokok. Itu harus di awal. Jadi ditujukan di awal. Ya, kita kalau sudah masuk subuh, lewat subuh, kita baru niatkan saya mau niat puasa Ramadan. Sebagian ulama menganggap tidak sah. Ya, menganggap tidak sah. Jumhur mengatakan tidak sah karena niat itu rukun yang awal untuk menunaikan puasa. Ya, bahkan kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, ini biasanya suka ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau suami istri misalnya berhubungan seksual malam harinya, terus tiba-tiba bangun menjelang subuh sebentar lagi. Yang mana yang dahulukan mandi atau kemudian dia sahur dulu. Nah, secara fikih dahulukan sahur. Karena sahur itu syaratnya tidak harus suci. Boleh sahur, ya, tapi tentunya cuci dulu tangan apa gitu kan. Kemudian dia makan dan berniat pada saat itu. Dia niat. Baru setelah itu dia mandi, walaupun dia terlambat subuhnya misalnya, tidak ikut jamaah di masjid, ya, atau misalnya jamaah berdua di situ, itu sah dilakukan. Jangan sampai mandi dulu, begitu mandi terlambat, nggak sahur, nggak niat, dia tidak dahulukan. Ya, sholat juga sama, terutama sholat fardu. Ya, fardu itu harus bersamaan kata Imam Syafi'i di Kitab Al-Um, ya muqtarinan bitakbir. Jadi begitu kita bertakbir, Allahu Akbar, di hati kita kemudian arahkan. Kemana sholatnya ini? Jadi tadi saya sebenarnya sholat zuhur kan, Allahu Akbar, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat. Ya, sebagai imam atau sebagai makmum lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita orang Indonesia, kita katakan demikian. Orang Arab mengatakan di hatinya, usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati ala lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Oke kan? Nah, ini kasus yang nanti dilafadzkan, lafadz itu bukan niat. Ingat ya, tapi karena ada kasus tertentu, orang susah kemudian mau khusyuk, susah, ada gangguan dan macam-macam, maka ulama pada saat itu kepadanya untuk kasus anda ini, kiaskan kepada niat haji, niat umrah yang dilafadzkan. Karena berjuang untuk mendapatkan kekuatan besar, maka dia lafadzkan itu. Dan secara psikologis itu memberikan kekuatan besar. Dan teorinya dipakai oleh orang Jepang, ditiru oleh orang Korea. Dulu ada acara Banteng Takeshi kan, begitu mau menaklukkan Takeshi, oh, kamu bisa. Itu kan sesuatu yang dikeluarkan untuk motivasi. Ini asalnya ke situ. Sampai kemudian dilafadzkan, itu untuk penguat niat, bukan niatnya yang ada di hatinya. Ya, itu wajib. Jadi nggak bisa di tengah-tengah misalnya saya niat sholat zuhur, tidak. Harus dimulai dari awalnya. Ya, kalau yang sunnah itu umum sifatnya boleh. Bahkan di tengah bisa berubah. Itu sah. Yang sunnah. Ya, baik itu sholat misalnya atau mau infak. Ya boleh di akhir juga, di tengah-tengah misalnya kita teman punya utang, gitu kan? Sifatnya misalnya ada utang kepada kita sekian nih. Nah, ini lebih luas lagi kalau dalam perkara harta lebih luas. Ada yang bisa diakhirkan, ada yang bisa di awal diikrarkan. Yang bisa diakhirkan seperti tadi. Ini utang, belum ada akad, belum ada apa-apa, dia utang, kemudian kita lihat dia punya potensi yang sifatnya berhak menerima zakat misalnya. Itu boleh disampaikan kepada dia. Ya, itu untuk kamu saja. Itu zakat dari saya dan tidak usah malu untuk menyampaikan itu. Ya, itu zakat dari saya. Kecuali kalau orang yang misalnya, mohon maaf ya, khawatir tersinggung atau apa, kalau dia berhak menerima atau nggak mau, kita boleh dalam hati sampaikan kepada Allah. Ya Allah, itu niat saya untuk zakatnya, untuk dia gitu kan. Lalu disampaikan oleh Anda dengan bahasa, udah itu nggak usah dipikirin, sudah anggap lunas, selesai gitu ya. Tapi kita niatkan di hati untuk zakat untuk dia. Untuk infak boleh. Ya, tapi ada hal-hal yang kalau dia dikerjakan, sifatnya harus di awal. Ya, seperti apa misalnya, niat terkait dengan haji, karena mengumpulkan harta. Jadi ada ibadah fisik seperti sholat, ada ibadah harta seperti zakat, seperti infak, ada ibadah harta dan fisik. Ya, seperti haji. Haji itu mengumpulkan di awal. Jadi hartanya ada, fisiknya ada, dan diniatkan di awal ketika kita saat miqat. Ya, nawai Allahumma labaika Allahumma hajjan, ya labaika Allahumma umratan, di awal dikatakan. Tapi kalau seperti tadi muamalah harian misalnya kita ingin tetapkan uangnya begitu, itu nggak ada masalah. Di akhir kita simpulkan karena akhir itu pembuka yang awal sebetulnya. Ya, kecuali kalau begini, saya udah niat zakat di tengah-tengah dirubah. Saya infak aja ini ya, nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kecuali kalau sama-sama sunnah. Ya, infak dengan sedekah dan itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saya kira itu ya. Baik.